Selamat pagi, apa kabar semua? Baik, di hari Sabtu ini, pagi-pagi ini saya akan membaca firman Tuhan, lanjutan dari pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9 ya. Sebelumnya kita sudah baca tentang keranjang Saulus. Dan sekarang setelah Saulus dilepaskan dari keranjang, sekarang ia berada di Yerusalem. Apa yang terjadi dengan dia? Dan siapa yang kita akan soroti dari pembacaan firman hari ini? Kita baca ya, dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Namun Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul serta menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara kepadanya dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Saulus tinggal bersama mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dalam dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka berusaha membunuh dia. Ketika hal itu diketahui oleh saudara-saudara seiman, mereka mau bawa dia ke Kaisarea dan dari situ mengirim dia ke Tarsus. Lalu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Paulus sudah dilepaskan dari keranjang. Kini ia berada di Yerusalem. Dan di Yerusalem dia mulai memperkenalkan diri kepada murid-murid yang mengenal kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang terjadi adalah bahwa orang-orang yang percaya Yesus di situ takut menerima Saulus. Ketakutan mereka dapat dimaklumi ya, karena mereka sudah mendengar siapa itu Saulus, pembunuh orang percaya. Bisa saja dalam pemikiran mereka bisa berkata, wah ini pura-pura bertobat kali ini. Ya, mereka ketakutan. Tetapi luar biasa, ada seorang bernama Barnabas. Sekali lagi, Barnabas. Barnabas itu dikatakan di sini menerima dia
dan membawanya kepada rasul-rasul dan berbicara kepada mereka bagaimana keberanian Saulus itu mengajar di Damsyik. Ya, hari ini kita ngomong-ngomong dulu tentang satu nama di sini yang menarik perhatian saya, yaitu Barnabas. Siapa itu Barnabas? Barnabas itu dijelaskan di dalam pasal 4 ya. Kita coba buka pasal 4 dalam Kisah Para Rasul. Di sana dikatakan bahwa Barnabas itu punya nama ini. Ayat 36 ya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi kelahiran Siprus, menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Barnabas, nama Barnabas itu Yusuf, tapi dia disebut oleh para rasul Barnabas. Arti Barnabas itu apa? Barnabas artinya anak penghiburan. Ya, memangnya kalau kita ditemukan dalam Alkitab nama Yusuf itu sering jadi penghiburan ya. Masih ingat nama Yusuf dalam Perjanjian Lama ya? Yusuf yang menghibur ayahnya Yakub. Tapi Yusuf di sana juga adalah orang yang akhirnya dia niaya kan? Nah, itu Perjanjian Lama. Tapi juga kita lihat dalam Perjanjian Baru ada nama Yusuf lagi kan? Yusuf yang menjadi suami daripada Maria yang melahirkan Yesus. Dia juga punya nama yang sangat mengagumkan ya. Dalam Kisah Rasul ini kita menemukan nama Yusuf, tapi panggilannya dia disebut dengan Barnabas, si anak penghiburan. Hari ini kita tidak bahas seluruhnya karakter yang menyatu dengan diri daripada Barnabas karena kita belum sampai pada pembacaan ke sana. Tapi dalam pembacaan pada hari ini kita menemukan ada dua penghiburan yang kita bisa terima dan pelajari dari Barnabas. Kita ulang dalam Kisah Para Rasul pasal 4 tadi. Betapa Barnabas ini adalah seorang penghibur. Ketika gereja itu baru bertumbuh, baru dipenuhi Roh Kudus, lahir gereja, dan oleh Roh Kudus, jemaat itu adalah jemaat yang benar-benar didorong oleh Roh Kudus untuk melakukan tindakan-tindakan rohani yang nyata dari perbuatan. Dalam pasal 4 tadi kita lihat bahwa jemaat itu kan menjadi jemaat yang memberi, menjadi jemaat yang berkorban, menjadi jemaat yang menjual harta milik mereka dan membawa hasil penjualan itu di kaki rasul. Salah satunya adalah Barnabas. Barnabas itu orang Siprus. Dia menjual tanahnya
dan membawa hasil penjualannya itu di bawah kaki Rasul. Ini kan penghiburan ya. Bagaimana Barnabas itu adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus, dan akibat Roh Kudus yang penuh dalam dirinya itu berdampak memotivasi Barnabas untuk melakukan tindakan kemurahan. Dia menjual tanahnya, dia berkorban, hatinya penuh dengan pengorbanan dan memberikan apa yang ada padanya di depan kaki rasul-rasul, tentu untuk perkembangan gereja. Apa yang membuat Barnabas itu menjadi seorang penghibur? Dia rela menjadi pemberi yang dengan sukacita, memberikan apa yang ada padanya untuk pelayanan. Itu nomor satu ya. Nomor dua yang saya lihat dalam diri Barnabas ini adalah pada peristiwa yang baru saja kita baca tadi. Dalam peristiwa ini apa yang terjadi? Kan Saulus itu kan sekarang di Yerusalem. Murid-murid yang lain ketakutan untuk menerima dia karena masih ragu-ragu tentang kesaksian Saulus ini benar atau enggak. Jadi orang jadi ketakutan. Jadi murid-murid itu yang lain itu juga merasa, oh jangan-jangan juga nanti Saulus ini juga menangkap kita. Tetapi Alkitab berkata tadi, Barnabas, si anak penghiburan ini, karena dia sudah mendengarkan kesaksian daripada Saulus, bagaimana dia dengan berani menyampaikan firman di Damsyik, bagaimana kesaksiannya sebelum dia menyampaikan firman, bagaimana dia bertobat, dan dia renungkan pertobatan itu, dan dia bisa memahaminya, dia bisa menerimanya. Dan Barnabas inilah yang menjadi penghiburan bagi Saulus sebenarnya. Bagaimana ketika dia ditolak oleh teman-temannya, ditolak oleh orang-orang sesama percaya pada Yesus, dan benar-benar Barnabas ini menjadi penghiburan. Barnabas ini rela menerima tanggung jawab, saya bertanggung jawab. Lalu dia bawa itu Saulus kepada rasul-rasul dan menjelaskan, memberikan penguatan tentang kesaksian yang dialami dan dia diberikan oleh Saulus. Dari dua peristiwa ini apa yang dapat kita pelajari ya? Karakter daripada Barnabas itu adalah karakter yang benar-benar memunculkan buah dari pekerjaan Roh Kudus itu. Buah apa yang nampak? Yaitu berkemurahan. Kan dalam kitab Galatia disampaikan ya, buah Roh Kudus itu adalah kemurahan, murah. Dia menjual ladangnya, dan hasil penjualan itu dia bawa kepada rasul-rasul. Dan yang kedua adalah dia percaya diri. Akibat Roh Kudus tentunya dia percaya dirinya, dia percaya dia, karena dia sudah mendengarkan kesaksian. Bagaimana mungkin Saulus pembunuh kok bisa bertobat? Dia bisa menangkap itu. Dalam kedewasaan rohnya, dia menjadi seorang yang menguatkan kesaksian daripada Saulus. Dan dia bawa Saulus kepada rasul-rasul dan sekaligus menjelaskan pengalaman yang dialami oleh Saulus. Nah, aplikasinya adalah begini. Kalau Roh Kudus ada pada seseorang, Roh Kudus itu pasti
mengakibatkan seseorang bertindak produktif, mengeluarkan buah, yaitu berkemurahan. Kalau ada orang yang pelit di gereja, orang pelit itu biasanya karena dia belum mengalami pekerjaan Roh Kudus. Betul nggak? Iya. Dan yang kedua adalah Roh Kudus itu membuat dia menjadi orang yang yakin bahwa kesaksian daripada Saulus itu adalah kesaksian yang benar, dan dia menjadi penolong bagi Saulus. Dan ayat-ayat selanjutnya tadi kita baca tadi, dan sesudah itu Saulus terselamatkan dan kemudian dia dikirim ke Tarsus oleh orang-orang percaya, dan makin banyak orang yang bertobat. Lalu karakter apa yang muncul dari dalam diri kita? Ya, jadi orang Kristen itu betul-betul ada Kristus dalam hati. Roh Kudus mendorong kita melakukan sesuatu. Kita menjadi seorang yang murah hati, dan kita tidak takut menerima kesaksian orang. Dan dengan demikian Injil akan makin disebarluaskan, diberitakan oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Karena itu saudaraku, miliki Roh Kudus dan pantulkan, cerminkan pekerjaan Roh Kudus itu dari dirimu bagi orang lain, dan kamu dan aku tetap menjadi orang-orang yang menghibur banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.